Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Anies Baswedan itu merasuk dalam mimpi saya ya. Sampai saya pengen bikin bakso, namanya bakso Anies, ANIS. Jadi disingkat ANIS itu Anda Istimewa. Nanti saya jual bakso Anies itu bakso Anda Istimewa di dalam Cafe You ya. Yang sudah saya jual di Cafe You itu ada depram, rajanya ayam, yaitu fried chicken depram, kemudian es kelapa 5.000 pakai sirup kurnia tapi bukan pakai gula biasa. Jadi warnanya merah muda gitu, bagus, menarik. Kombinasi putih, es kelapa. Terus ayamnya itu depram, D-nya itu dakwah, pramnya itu Yudi Pramuko. Jadi dakwah Yudi Pramuko, dakwah lewat ayam. Sekarang saya mau satu lagi, bakso Anies. Anda Istimewa. Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan Anies sekarang itu. Yang menjadi masalah itu Puan ya, Puan Maharani. Tempo hari ditawarkan tuh pasangan Anies dengan Puan oleh Surya Paloh ke Jokowi untuk mempersatukan bangsa. Ya nggak bisa lah, nggak tahu, Surya Paloh kayak kurang kerjaan. Pasangan Anies sama Puan disorongkan, ditawarkan ke Jokowi, apa gunanya? Ya kan, nggak akan, bangsa itu nggak akan bisa bersatu dengan presidennya Anies dan Puan ya. Bersatu tuh bukan terus mempersatukan kelompok nasionalis dengan kelompok Islam, kira-kira bukan begitu. Persatuan itu akan mudah dengan sendirinya bersatu. Persatuan bangsa, persatuan Indonesia sila ketiga kalau keadilan itu tegak. Permainan-permainan politik dan permainan bisnis dalam lapangan yang tidak fair, dalam satu kelompok diuntungkan, satu kelompok tidak diberikan peluang, ada ketidakadilan dalam politik, ada ketidakadilan dalam akses ekonomi, dalam tidak adil dalam akses pendidikan, dan ada ketidakadilan dalam bidang yang lain-lain ya, aset-aset ekonomi, penguasaan sumber-sumber ekonomi, itu yang akarnya di situ, sehingga bangsa tidak bersatu karena satu kelompok merasa diperlukan tidak adil ya, sehingga mengecam yang lain atau mengecam pengusaha karena diperlukan secara tidak adil, dan itu akibatnya bangsa terbelah karena ketidakadilan. Itu nggak akan selesai dengan memasangkan Anies dengan Puan ya. Anies tuh nggak usah dipasangkan dengan Puan. Puan biar nyari sendiri, mungkin Puan bisa nyari siapa mungkin ya, kan dia lagi bingung nih PDIP nih. Puan calon wakil presiden, mungkin capresnya bisa Ma'ruf Amin mungkin itu. Ma'ruf Amin ya, ya barangkali, who knows ya, masa Ganjar Puan ya, itu Ganjar yang ada masalah itu dengan PDIP. Kayaknya lebih cocok yang udah pengalaman jadi wapres, jadi naik jadi presiden, ya udah Ma'ruf Amin dan Puan. Bagaimana menurut Anda? Kalau Anies dipasangkan dengan siapa saja mungkin cocok ya. Dan tampaknya asal Surya Paloh nggak aneh-aneh, nggak berbalik 180 derajat, dia tentu dukung Anies ya. Dan Anies pasangannya tentu mungkin ya, kalau tempo hari saya pernah ngomong Anies dengan Yusuf Kalla, saya kira Yusuf Kalla sudah harus undur dari gelanggang, meskipun mungkin dia punya ambisi ya kan, punya ambisi mencetak hat-trick ya, menjadi wakil presiden dalam masa presiden, 3 presiden yang berbeda, wakil presiden dari SBY, wakil presiden dari Jokowi, dan wakil presiden dari Anies. Mungkin ada pikiran-pikiran begitu. Tapi situasi real politik tampaknya
kali ini Yusuf Kala harus menjadi the king maker ya, yaitu memuluskan, meratakan jalan bagi masa depan Anies Baswedan Presiden 2024 ya. Sementara yang lain tampaknya tidak usah diperhitungkan. Prabowo paling dengan Muhaimin ya. Muhaimin, dan akan terpecah suara NU kalau Erik berpasangan dengan Erlangga yang elektabilitasnya itu masih tetap rendah di survei-survei, dipasangkan dengan Erick Thohir yang banyak uang itu. Satu-satunya menteri dalam kabinet yang kekayaannya paling banyak, yaitu 3,2 triliun atau 2,3 triliun. Kalau Luhut Binsar Panjaitan kan hampir 1 triliun kekayaannya, tapi kalau Erick Thohir sudah 3,2 triliun. Jadi kemungkinan karena Muhaimin wakilnya Prabowo dan sementara Erick Thohir didukung oleh Banser NU juga, berpasangan dengan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar dan calon presiden, tampaknya suara NU akan terpecah ya, disedot ke Erik dan disedot ke Muhaimin ya. Dan kalau Ma'ruf Amin jadi presiden nggak ada lagi sih, masa presidennya Ma'ruf Amin, wakilnya Puan ya, atau Puan jadi presiden, wakilnya siapa? Kalau Puan jadi presiden, tampaknya kakinya akan goyah dan mudah patah di tengah perjalanan. Jadi kalau begitu soalnya Anies akan tetap melaju dan memegang tongkat estafeta kepemimpinan Indonesia modern. Begitu kira-kira ya. Terus saya mau tidur koilula ya, mau tidur sejak di waktu siang, ngantuk bener. Sholat Jumat tadi saya, Masya Allah, kelopak mata saya turun perlahan-lahan saat khotib naik mimbar Jumat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Oh ya, nitip, siapa wakil dari Presiden Anies Baswedan ya? Menurut Anda yang cocok siapa? Dan calon presiden dari PDIP yang cocok siapa? Jadi ada 2 pertanyaan saya. Siapa calon presiden dari PDIP yang tidak usah berkoalisi lagi karena cukup kursinya dengan presiden threshold yang 20% itu, menghendaki 115 kursi kan, 20%. Sementara PDIP punya 128 kursi, cukup dia mengusung sendirian tanpa koalisi. Tapi siapa wakil presiden, capres wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan? Silahkan ditulis ya. Buat bahan saya ngomong lagi nanti tentang Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.